kita serahkan pada penegak hukum dan pembuat undang-undang maunya seperti apa ke depannya. Jadi selain itu juga ada pasal-pasal lain yang kemudian kontroversial gitu, yang kemudian masyarakat, loh kok seperti ini jadinya? Apa mau kita jadi sebuah negara yang demokratis? Kita mau jadi negara yang Rechtsstaat ya kan, negara hukum ya kan, atau kita mau jadi Machtsstaat? Machtsstaat itu negara kekuasaan. Jadi kalau dalam hukumnya bisa indah-indah, tapi dalam prakteknya tidak selalu indah. Dan ini kalau frasa-frasa yang digunakan masih multi interpretasi, kemungkinan besar dalam implementasinya selain penegak hukum akan bingung, implementasinya juga akan menyasar kemana-mana. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahaha oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng rumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu ngene jagongan Surabaya, jagongan karo cacak arek Surabaya. Pada hari-hari atau bulan minggu ini kita diramaikan dengan adanya rencana perubahan KUHP yang mana itu sudah diserahkan di DPR RI ya, di Jakarta sana. Tapi ada beberapa yang pro dan kontra. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas masalah KUHP yang ini adalah ahlinya. Mereka seorang dosen di Universitas Airlangga, Surabaya. Nanti kita akan kupas tuntas di mana letak masyarakat kok masih juga ada yang mempermasalahkan, bukan cuma masyarakat biasa, bahkan para ahli juga masih ada pro dan kontra masalah KUHP. Mereka yang kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, kita ajak ngomong tentang RKUHP ini adalah Bapak Iqbal Feliansino, SHLM. Panggilannya adalah selamat datang Pak Iqbal. Selamat siang Pak Armuji. Ini kan juga lagi ramenya ya tentang pembahasan yang namanya KUHP. Menurut pandangan Pak Iqbal, kenapa kok masih ada pro dan kontra seperti bahkan mungkin DPR juga masih memending ya, tidak, dan belum melanjutkan apa yang sudah draftnya ini diserahkan oleh pemerintah Indonesia yang akan dibahas di DPR sana. Kenapa masih terjadi pro dan kontra? Karena sebenarnya kalau dari RKUHP ini Pak ya, kita harus melihat dari KUHP-nya yang sekarang ada. KUHP yang sekarang ada itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana atau kemudian disebut sebagai KUHP. Itu merupakan produk yang memang awalnya merupakan produk pemerintah kolonial. Akan tapi pasca 1946 itu kemudian banyak yang dirubah, akhirnya menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kondisi nilai-nilai yang ada hidup di masyarakat, akhirnya jadilah Undang-Undang Nomor 1 1946 itu. Sekitar 18 tahun pasca Undang-Undang 1946 itu ada, kemudian sudah muncul ini, kita harus merubah undang-undang ini, kita harus merubah hukum pidana kita agar supaya kemudian lebih bernuansa lokal, Pak. Yes. Ya, bagaimana kemudian beberapa pasal yang kemudian tidak relevan, contoh adalah pasal penghinaan presiden pada saat itu, coba dikeluarkan dari undang-undang itu karena sebenarnya undang-undang atau ketentuan berkaitan dengan penghinaan presiden yang ada di Undang-Undang Nomor 146 itu sebelumnya adalah produk kolonial yang digunakan untuk melakukan pressure terhadap masyarakat agar supaya mereka tidak bersuara. Akhirnya kan kita lihat beberapa dekade yang lalu ya, itu coba kemudian dirubah ya kan, diajukan judicial review, akhirnya pasal itu dicabut dari Undang-Undang Nomor 146 tentang KUHP itu. Ya.
Yang ini yang kemudian di RKUHP yang baru yang sedang digagas dan sudah diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR, ini coba dimasukkan lagi di pasal 218 kitab RKUHP ini. Bahwa kemudian tindakan-tindakan seperti menghina kehormatan presiden wakil presiden itu dapat dipidana. Ya inilah yang kemudian menjadi pro dan kontra. Bagaimana kemudian kita melihat produk hukum berupa penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden atau pemerintah pada saat itu ya merupakan sebuah produk kolonial yang sudah dicabut dikembalikan lagi dalam RKUHP yang ada sekarang. Apakah kemudian ini akan terjadi seperti kondisi yang sebelumnya? Ini ditujukan untuk mempressure masyarakat atau seperti apa ya? Kita serahkan pada penegak hukum dan pembuat undang-undang maunya seperti apa ke depannya. Jadi selain itu juga ada pasal-pasal lain yang kemudian kontroversial itu yang kemudian masyarakat loh kok seperti ini jadinya. Apa mau kita jadi sebuah negara yang demokratis? Kita mau jadi negara yang Rechtsstaat ya kan? Negara hukum ya kan? Atau kita mau jadi Machtsstaat? Machtsstaat itu negara kekuasaan. Mau yang seperti apa? Ya itu yang kemudian kedepannya akan kita bahas ini, Pak. Perbedaannya terlalu signifikan nggak RKUHP dengan KUHP-nya sendiri? Banyak nggak pasal-pasal yang dihilangkan atau mungkin ditambahi? Banyak pasal yang ditambahi juga. Ada yang beberapa yang dirubah, ya Pak. Ya. Ada perubahan yang sifatnya positif. Saya apresiasi betul itu. Contohnya adalah berkaitan dengan penggolongan denda. Ada yang kemudian dimasuk klasifikasi golongan pertama sampai golongan berapa itu ya. Dan itu bagus sekali itu. Menurut saya itu hal yang luar biasa bagus, ya kan? Ada keadilan. Ada keadilan di situ, ya kan? Ada penggolongan 1 sampai berapa? Dari 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta dan sebagainya. Itu bagus, Pak. Akan tapi ada beberapa pasal yang kemudian juga disebutkan dalam undang-undang yang lain. Contohnya korupsi katakanlah. Pasal 2, pasal 3 itu kemudian dirubah dimasukkan dalam RKUHP yang sekarang itu kalau pasal 2, pasal 3, pasal 2 itu straf minimalnya 2 tahun, pasal 3 di dalam undang-undang korupsi itu straf minimalnya 1 tahun, sekarang disamakan straf minimalnya sama-sama 2 tahun atau pidana minimalnya 2 tahun di dalam RKUHP yang sekarang ini. Dan banyak pasal-pasal yang lain yang kemudian mempunyai potensi multi interpretasi sehingga kemudian akan menyulitkan penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, apalagi kemudian bisa juga berpotensi menjerat masyarakat. Kira-kira pasal yang benar-benar diperdebatkan sangat keras di RKUHP-nya sendiri itu yang mana ya? Salah satu yang cukup keras ya Pak ya, pasal 218 RKUHP ini berkaitan dengan penghinaan presiden. Oh itu ya? Ya itu salah satunya. Kemudian ada juga pasal berkaitan dengan penggangguan ketertiban umum dan sebagainya. Ada isu-isu kemudian lah kalau kemudian mahasiswa tidak melakukan demonstrasi atau demonstrasi tidak diberitahukan sebelumnya maka menjadi masalah. Yang sebelumnya malah lebih parah. Untungnya sudah dirubah seperti itu. Sebelumnya itu izin ya kan di bab perizinan. Sekarang pemberitahuan aja juga. Pemberitahuan, ya kan? Ya memang di satu sisi menurut saya itu juga cukup proporsional, Pak. Memang wajib diberitahukan sebelumnya. Karena apa? Ya itu juga untuk melindungi mahasiswa juga. Betul. Tapi di sisi lain ada bab mengenai ketertiban umum, berkumpul dan sebagainya yang menimbulkan kondisi yang meresahkan yang kemudian mengganggu ketertiban umum juga bisa dipidana. Nah nanti kalau kemudian ininya diberitahukan tapi kemudian di dalam proses demonstrasi terjadi chaos dan sebagainya yang mungkin terjadi, bisa jadi kemudian dikenakan pasal yang ketertiban umum. Ya kita tidak tahu bagaimana penerapannya, ini masih multi interpretasi. Penghinaan presiden tentunya kalau itu memang tidak terlalu benar-benar itu sebenarnya misalkan begini, anak-anak demonstrasi mungkin ada kenaikan BBM misalnya, gitu. Misalnya, wah presidennya kok seperti ini. Tapi apakah hal semacam ini juga masuk digolongkan suatu penghinaan? Jadi yang dipidana 218, mungkin saya bacakan saja pidananya. Ayat 1 dari draft 4 Juli tahun 2022 yang saya dulu di internet. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Tidak merupakan penyerangan kehormatan dalam ayat 2-nya atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Lah, ini Pak.
Sekarang kalau kita berbicara mengenai kehormatan, harkat, martabat presiden, ukurannya apa? Apalah itu. Ya kan Pak? Karena begini contohnya, saya bilang air mineral ini, kalau semua air mineral ini adalah sebuah subjek hukum, saya katakan air mineral ini kok baunya busuk. Ya, ada yang bilang nggak bau kok. Ya, orang lain bilang nggak bau. Lah kan ya terserah saya yang ngerasakan itu busuk kok, ya kan? Ya kalau kemudian pasal ini jadi katakanlah, kemudian yang kita takutkan ada kritik-kritik yang mungkin kadang-kadang agak tipis perbedaannya dengan kritik dan juga penghinaan, Pak. Katakanlah saya, loh Pak Armuji kok bohong? Nah, apakah itu sebuah kritik? Itu bisa kritik, tapi Pak Armuji bisa menganggap itu sebagai sebuah tindakan yang mencela kehormatan dan nama baiknya Pak Armuji, ya kan? Yeah. Kan tergantung Pak Armuji melihatnya seperti apa. Subjek hukumnya adalah atau orang yang mempunyai legal standing untuk menilai itu adalah Pak Armuji gitu loh. Tidak berdasarkan penilaian secara objektif banyak orang, tidak. Tapi ini subjektif sekali. Lah kalau itu terjadi, dikit-dikit kemudian ada kritik yang kemudian dipidanakan, kapan demokrasi bisa tegak? Jadi maksat betulan ini, bukan reksat. Otoriter berarti apa? Ya, karena subjektif sekali Pak. Subjektif. Ya, jadi dalam konteks penghinaan seperti ini katakanlah, dalam kondisi yang sekarang pasal 310, 311 sampai 317 katakanlah, itu kan beberapa pasal yang kemudian digunakan atau kemudian Undang-Undang ITE pasal 27 gitu ya. Itu adalah pasal-pasal yang kemudian ada muatan mencemarkan nama baik seseorang. Ya kan? Kalau kemudian pencemaran nama baik itu dinilai dari seorang yang kemudian merasa dicemarkan tanpa ada sebuah penilaian yang secara objektif dilakukan oleh ahli bahasa dan sebagainya dalam proses penyidikan dan sebagainya, ya saya rasa itu sangat subjektif jadinya. Termasuk pasal mengenai santet ya Pak ya. Nah, itu juga menarik ini sangat kontroversial juga. Ya, saya dititipi teman, ya, beberapa kawan yang ingin menanyakan di mana pasal 252 yang berbunyi setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan dan memberikan harapan atau menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit atau kematian atau penderitaan mental baik itu secara fisik, seorang tersebut dapat dipidana. Ya. Nah, ini kan kan belum terbukti walaupun masih dalam ucapan saja. Ya ini ikatan paranormal yang harusnya protes ini. Karena apa ya? Gini Pak, pasal ini juga menurut saya pribadi ya Pak, ini merupakan pasal yang juga multi interpretasi. Bagaimana kemudian pada saat seseorang mengancam seseorang karena saking sakit hatinya dia. Lihat aja nanti. Loh, kalau dia bilang lihat aja nanti, terus kemudian diembel-embeli dengan nanti lihat aja nanti. Saya ini anaknya putunya Joko Tarub atau seperti apa, Joko Tingkir dan sebagainya. Lihat aja nanti, 1 tahun 2 tahun lagi kamu mati. Apakah itu termasuk pasal ini? Apakah kemudian perkataannya kemudian dianggap sebagai seorang yang mempunyai kekuatan gaib dan sebagainya? Bisa jadi. Lantas dalam proses penegakan hukumnya itu akan sulit lagi untuk teman-teman kepolisian. Bagaimana membuktikannya? Baru masih setahun lagi ya. Lah ya itu ya kan, apalagi kemudian kalau terjadi kebetulan seorang itu sakit kemudian meninggal dunia, apakah itu menjadi bukti bahwa dia mempunyai kekuatan gaib? Tidak seperti itu Pak. Alat buktinya harus jelas. Nanti kepolisian apakah bisa kemudian mendeteksi seorang mempunyai kekuatan metafisik atau yang kapan lalu metafakta dan sebagainya? Itu kan ya hal yang konyol yang bisa jadi ketawaan bagi pihak yang lain karena tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, akan tapi mungkin saja itu terjadi dan ada dan kemudian efeknya betul-betul mati atau kemudian sakit atau kemudian mengalami hal-hal yang buruk yang lainnya, bisa jadi. Dan itu malah menurut saya pribadi justru akan menyulitkan pihak yang lain, khususnya penegak hukum, bagaimana kemudian menyediakan alat bukti yang cukup dalam konteks penyidikan dalam perkara ini. Penuntutan itu juga akan sulit lagi, nanti ada pemeriksaan tambahan, kemudian ditanyaan ahlinya siapa, masa ahli paranormal yang dipanggil dalam persidangan. Ya kan? Nanti tiba-tiba ada orang yang aku paranormal nggak punya kekuatan paranormal. Lah, kita nggak tahu Pak, karena kita juga masyarakat umum. Siapa yang bisa menilai secara objektif, saya juga nggak tahu siapa. Itu juga termasuk yang menjadi kontra ya, masih belum. Salah satu hal yang kontra. Tapi
ya harusnya ditelaah lebih jelas lah. Karena memang di satu sisi Pak, saya juga apresiatif ya. Pasal-pasal seperti ini kan mengandung unsur apa ya? Kalau boleh dibilang kondisi yang terjadi di masyarakat betul. Yang hanya ada di Indonesia, mungkin ada beberapa yang lain, Afrika seperti voodoo, ya kan, Indonesia dengan cara ini dan sebagainya. Di beberapa negara lain sebenarnya juga ada yang menerapkan pasal-pasal yang serupa, Pak. Ya, voodoo itu nggak boleh, contohnya di Afrika sana, atau di Amerika bahkan nggak boleh, Pak. Ada pasalnya. Di beberapa negara bagian mengatur masalah voodoo dan sebagainya. Akan tapi tidak pada orang yang mengancam seperti ini. Gitu loh Pak. Dan pembuktiannya itu luar biasa sulit, akhirnya kemudian pasal ini menjadi pasal yang mati. Tidak bisa diterapkan karena apa? Kesulitan dalam proses pembuktian dan sebagainya. Sulit untuk dibuktikan. Sulit sekali. Ya kan nanti kalau yang dipanggil adalah ahli seorang paranormal, bukan ahli hukum atau ahli yang lainnya. Saya nggak membayangkan itu nantinya seperti apa jadinya. Ada lagi titipan dari para netizen, pasal 429 menjelaskan bahwa setiap orang yang bergelandangan di ruang publik akan mendapatkan ancaman denda maksimal kategori 1 juta. Berikutnya bunyi pasal 429 yang dikutip di dalam draft RKUHP. Gimana Pak? Ya, sebenarnya KUHP kita sekarang juga mengatur mengenai penggelandangan itu. Penggelandangan ya? Iya, penggelandangan itu dilarang dan itu ada sanksi pidananya juga. Dan kalau menurut saya ya, pasal di dalam KUHP yang sekarang mengenai penggelandangan itu nggak efektif karena memang nggak bisa dilaksanakan secara sepenuhnya. Masa orang gelandangan yang tidak punya uang kemudian didenda, uangnya siapa yang buat gelandang kok didendolnya bayar itu, ya kan? Masa kemudian hakim-hakim atau jaksa-jaksa yang dalam persidangan itu urunan kayak perkara kapan lalu itu ya kan, pakai duit receh dan sebagainya. Apakah seperti itu ke depannya? Ya. Seharusnya sanksi pidananya bukan seperti ini. Ada sanksi tambahan yang kemudian sanksi yang kemudian bisa diterapkan. Contohnya kalau kita lihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemko dan sebagainya itu kan kalau ada gelandangan dan sebagainya dimasukkan Liponsos dan sebagainya Pak, itu adalah tindakan yang baik, nggak ada salah gitu loh. Tapi kalau kemudian seorang gelandangan kemudian dipidana denda, ya siapa yang mau bayar? Ya kan aneh. Belum lagi banyak macam masalah aneh Pak. Kita tidak hanya membahas pasal dalam buku 2 ya. Buku 2 itu masalah pidananya. Buku 1 pun aneh. Ada beberapa ketentuan yang cukup aneh. Contoh saya berikan contoh Pak. Pidana mati yang diterapkan pada seorang ya kan, ibu hamil, menyusui dan juga orang yang sakit jiwa. Hukuman mati? Iya. Pasal 99. Hukuman mati bisa diterapkan pada mereka. Ya kan? Ya, kalau kondisi yang tertentu ya, kondisi tertentu dalam pasal 99 RKUHP ini pada orang yang ibu yang sedang menyusui, ibu yang sedang hamil itu ditunggu sampai dia masa menyusuinya selesai. Tapi orang sakit jiwa ditunggu sampai dia sembuh lah. Saya tahu lah. Gitu. Wong genderi kapan mari ini nggak ero ya? Lah itu masalahnya Pak. Itu belum selesai di situ Pak. Kalau kita lihat undang-undang yang KUHP yang sekarang gitu lah, lihat pasal 44 kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang, Undang-Undang Nomor 1 1946. Itu orang yang sakit jiwa itu adalah orang yang kemudian dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Iya. Karena itu adalah alasan pemaaf. Jadi tidak dipidana orang yang kemudian melakukan sebuah tindak pidana pada saat dia tidak bisa mempertanggungjawabkan pidana. Jadi ada dua unsur yang penting dalam konteks ini. Yang pertama adalah deliknya, perbuatan pidananya. Yang kedua adalah kemampuan bertanggung jawab. Kalau orang itu tidak mampu bertanggung jawab karena sakit jiwa dan sebagainya, ya tidak dipidana. Ya memang itu sebuah perbuatan pidana. Maka seorang yang kemudian sakit jiwa dan sebagainya akan diputus lepas, bukan bebas. Terbukti tidak pidananya, akan tapi dia tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya, karena itu dia tidak dipidana. Pasal 44. Lah kalau ini kemudian pasal 99 dia sebutkan sampai orang itu sembuh sakit jiwanya, ya mohon maaf, berarti orang sakit jiwa mau dipidana dong. Alasan pemaafnya bagaimana? Apa dia orang sakit jiwa itu tahu, sadar apa yang dilakukan itu melanggar norma, melanggar pidana, atau kemudian akibatnya seperti apa? Tidak. Dalam buku-bukunya Van Hammel contohnya, Van Hammel menyebutkan 3 kriteria yang kemudian disebutkan sebagai orang yang sakit jiwa, termasuk disabilitas mental. Ya kan, ada undang-undang mengenai disabilitas mental kan Pak. Itu kemudian Van Hammel menyebutkan 3 kriteria. Nah salah satunya kalau orang sakit jiwa seperti ini harusnya dilepaskan. Orang yang mempunyai disabilitas mental, contoh mohon maaf IQ-nya di bawah 75,
kan ada 4 kriteria Pak. Ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Mulai dari 75 sampai 50 itu disebut sebagai disabilitas intelektual yang ringan. Di bawah 50 sampai 40 seingat saya itu sedang. 40 ke bawah itu berat, 25 ke bawah itu sangat berat, ya kan. Lah kalau orang kayak gini tidak sadar mengenai apa yang kemudian dilakukan. Itu salah, dipidana. Apa ini menunjukkan sebuah keadilan bagi orang-orang tersebut? Ya harusnya kemudian pidananya bisa fleksibel, sifatnya kuratif contohnya. Orang gila yang melakukan sebuah tindak pidana yang kemudian berpotensi melanggar sebuah peraturan yang mempunyai sanksi pidana mati contohnya, ya tidak usah dipidana mati, masukkan mereka dalam lembaga-lembaga rehabilitasi. Orang yang mempunyai disabilitas intelektual contohnya, yang IQ-nya di bawah 75, ya kalau dia melakukan sebuah tindak pidana, ya masukkan mereka ke dalam lembaga-lembaga tertentu yang kemudian bisa mendayagunakan apa yang mereka lakukan. Sekarang ini Pak, itu kan sedang tren restoratif justice. Lah kalau pasal-pasal seperti ini ada, RJ-nya di mana? Ya kan? Apalagi kemudian beberapa tindakan yang diatur di dalam RKUHP ini juga diatur dalam undang-undang yang lain, korupsi, undang-undang TPKS, kekerasan seksual itu juga diatur di dalam sini. Nanti yang mau diterapkan yang mana? Masa undang-undang yang baru kemudian diatur dalam undang-undang yang baru juga gitu loh. Kan kayak seolah-olah kemudian ada konflik of norm yang terjadi. Ada aturan yang berbeda mengatur hal yang sama, tapi saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Nanti yang mau diterapkan penegak hukum mana? Apakah menggunakan lex spesialis sistematis atau lex spesialis yang lainnya? Ya, kebingungan juga. Makanya menurut saya ini upaya yang bagus. Saya sangat apresiatif pemerintah akhirnya bisa menggaungkan hal ini, ya kan. Tapi di sisi lain cukup hati-hati. Ada kemudian kebebasan-kebebasan publik yang diatur dalam konstitusi kita, dalam undang-undang HAM juga, yang kemudian berpotensi untuk digilas dengan undang-undang yang rancangan undang-undang ini kalau jadi undang-undang. Itu Pak. Kita break dulu, pembahasan diskusi kita makin ganyang dan tentunya ikuti terus nanti ya. Kawan-kawan, kita ada Miskrip. Miskrip ini terbuat dari keripik kulit kebab. Ya tentunya namanya Krispip ya kriuk. Ini diproduksi sama UMKM Surabaya. Tepatnya ada di Kampung Kue yang ada di Rungkut Lor, Surabaya. Kalau mau beli tinggal ada WhatsApp atau mungkin di Instagramnya. Coba lihat regane murah dan mungkin kita akan coba. Nah, kita coba seperti apa rasanya yang namanya crispy kulit kebab. Wah. Gurih kan enak ya. Enak manisnya. Yang sana. Konco-konco, ini ada produk dari Miskrip ya. Keripik kulit kebab punya 6 rasa yang berbeda. Pastinya enak dan ini pasti kalau kita beli kita mendukung UMKM di Surabaya. Jadi harganya murah, Rp10.000 sudah dapat satu packing yang cukup bagus, cukup cantik ya kan, dan saya yakin rasanya juga enak. Coba ya. Kriuk rek, wah enak ini, recommended lah, harus dicoba ini teman-teman semua ya. Yuk kita coba Miskrip yuk. Makin asik kita membahas masalah RKUHP. Dan yang tentunya banyak hal-hal yang mungkin di luar perkiraan masyarakat dan mungkin teman-teman mahasiswa ya yang sering demonstrasi, apabila mereka melakukan hal semacam ini termasuk juga kena ya? Bisa beberapa ketentuan yang kemudian bisa dikenakan ya Pak ya, termasuk di dalam konteks ini adalah demonstrasi. Pada saat demonstrasi disebutkan secara jelas di sini. Atau kemudian berkaitan dengan ketertiban umum, pada saat dia mengganggu ketertiban umum maka juga dapat dipidana dengan beberapa pasal yang lainnya gitu loh. Jadi ya tidak hanya ini sebenarnya Pak. Banyak sekali. Masa termasuk dalam konteks ini adalah pers dan sebagainya, pers dan sebagainya juga bisa dikenakan. Berarti kan mengebiri pers. Contohnya iya Pak. Contohnya yang kemudian bermuatan menghina pemerintah yang sah. Contohnya. Kapan lalu kan sempat ada satu media yang kemudian menggambarkan presiden kita mempunyai hidung yang panjang contohnya.
ya kan? Itu hati-hati, kedepannya bisa kena, ya kan? Atau kemudian yang melambangkan tokoh atau kemudian pejabat pemerintah dengan gambar hewan dan sebagainya itu kan bisa jadi masalah kedepannya. Atau bikin karikatur yang lucu sebenarnya nggak itu bisa kena ya. Betul, Pak. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai hak asasi manusia, salah satu hak yang paling mendasar kan free speech. Betul. Kebebasan kita untuk berpendapat, berbicara ya kan, Pak ya. Tapi kalau kemudian itu menyinggung hak yang orang lain, ya memang harusnya kemudian dibatasi. Akan tapi tidak harus secara eksesif seperti ini. Katakanlah di Amerika contohnya, Pak. Salah satu kasus yang menarik itu selalu berkaitan dengan Marlboro George. Oh iya. Itu Marlboro, gereja Marlboro. Gereja Marlboro, ya kan. Yang dia kemudian sering melakukan kritik-kritik yang pedas terhadap pemerintah dan sebagainya, tapi efektif. Nah, di dalam pengecualian pasal penghinaan presiden wakil presiden itu diperkecualikan bagi yang kemudian berkaitan dengan kepentingan publik. Lah, pertanyaannya ke depannya, apakah kemudian kritik-kritik yang seperti itu kalau kemudian berkaitan dengan kepentingan publik beneran tidak dapat dipidana? Karena dalam implementasinya kalau kita lihat pasal 311 contohnya, tidak dapat dipidana kalau kemudian seorang melakukan pencemaran nama baik apabila kemudian berkaitan dengan pembelaan kepentingan publik dan sebagainya. Tapi faktanya sampai sekarang banyak yang dipidana kok dengan pasal itu. Ada seorang yang kemudian mengkritik kepala desa contohnya, kok ini seperti ini dan sebagainya, hanya dia mengirimkan surat. Kapan lalu terjadi di Ngawi contohnya, ya kan? Itu jadi perkara loh, Pak. Akhirnya orang juga dipidana orangnya, hanya menyampaikan hal yang seperti itu, kritik. Jadi kalau dalam hukumnya bisa indah-indah, tapi dalam prakteknya tidak selalu indah. Dan ini kalau frasa-frasa yang digunakan masih multi interpretasi, kemungkinan besar dalam implementasinya selain penegak hukum akan bingung, implementasinya juga akan menyasar kemana-mana karena sifatnya subjektif atau kemudian frasanya yang digunakan bisa berarti ganda dan sebagainya. Dalam hukum pidana itu kita kenal trio lex, Pak. Lex scripta, lex stricta, dan lex serta. Hukum itu kemudian harus jelas, tegas, dan mengikat, ya kan? Lah kalau hukumnya nggak jelas, frasa yang digunakan nggak jelas, multi interpretasi, mau mengikat seperti apa? Ya kan, itu jadi masalah. Jadi yang harus benahi masih banyak. Tapi saya apresiasi tindakan pemerintah untuk membuat KUHP yang baru. Harus mau menerima masukan. Harus menerima masukan. Dan mereka juga mungkin dalam pembahasan, misalkan nanti DPR membahas juga mengundang banyak orang. Betul, itu yang memang harus dilakukan, Pak ya. Harus dilakukan supaya seolah-olah nanti DPR tidak memaksakan atau menggiyakan atau cuma mengetok-tok dari draft RKUHP yang dari pemerintah. Iya, harusnya. Ini kita coba lihat ini. Pemerintah dan DPR dalam waktu dekat berencana mengesahkan rancangan kitab undang-undang hukum pidana RKUHP. Rencana ini banyak ditentang masyarakat sipil karena prosesnya dianggap tidak transparan. Berdasarkan data yang dihimpun dari cnnindonesia.com, berikut beberapa pasal kontroversial dalam RKUHP itu. Yang pertama, penghinaan presiden. Menghina presiden dan wakilnya dapat dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 218. Kedua, hukuman mati. Kemenkumham menyebut pidana kontrasepsi. Iya. Pemaksaan nggak boleh itu ya? Pemaksaan kontrasepsi nggak boleh, Pak. Undang TPKS juga sudah mengatur itu. Oh. Iya. Pasal ini bukan pidana pokok, melainkan bersifat kontrasepsi ya? Iya, betul. Penodaan agama. Orang yang dianggap melakukan penodaan agama dapat dipenjara paling lama. Pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi tidak boleh, Pak. Pasal 304. Keempat, kontrasepsi. Orang yang memperlihatkan, menjual dan menyebarkan informasi untuk mendapatkan kontrasepsi kepada anak dapat dipidana denda. Ketentuan ini dalam pasal 414. Kelima, aborsi. Dalam pasal Kalau aborsi ini udah lama kan ada ya? Sudah ada dalam Undang-Undang Kesehatan, KUHP juga sudah ada. Kandungan dapat dipenjara sampai 6 bulan. Keenam, gelandangan. Kemenkumham menyebut pidana ini tetap ada dan tertuang dalam pasal 431 dan tidak ada perubahan. Dan yang berikutnya, ketujuh, perzinahan. Orang yang dianggap berzina dapat dipidana penjara sampai 1 tahun. Ketentuan yang ada dalam pasal 4
pembiaran unggas. Oh iya, pembiaran unggas dilepas di tempat yang baru ditanam Pak itu. Loh, di Indonesia ini kan banyak ayam mau apa dilepas semua. Bebek, ayam, Lah, iya, kambing, sapi. Kan banyak, iya. Kalau bangsa unggas itu kan ya memang dilepas, Pak. Iya Pak. Nah itu contempt of court itu menarik. Karena memang seharusnya diatur secara jelas. Itu ya. Ya. Jadi contempt of court memang seharusnya diatur. Tapi kalau kaitannya sama kumpul kebo sama kohabitasi ini juga ada pro dan kontranya Pak. Iya. Kalau perzinahan kan sudah lama Pak. Sudah. Lama diaturnya. Itu menjadi delik aduan seorang pasangan yang sah yang kemudian bisa melakukan pengaduan terhadap itu. Sebenarnya totalnya ada banyak sekali Pak. Ya. Belum lagi kalau kita lihat pasal contohnya ya dari draft 4 Juli yang saya cek itu pasal 351 contohnya penghinaan terhadap lembaga negara. Iya. Contohnya setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau lisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Lembaga negara itu kan banyak Pak. Banyak. Jadi kalau seumpama ini ada kritik terhadap kepolisian, contoh sebagai contoh kapal lalu kan sempat ada tagar percuma lapor polisi. Lebih baik di medsos. Lah ini jadi masalah. Jadi masalah ya? Ya kan? Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara loh. Apakah kepolisian sebuah lembaga negara? Iya. Lembaga penegakan hukum gitu loh. Nah kalau kemudian menghina kekuasaan lembaga negara atau menghina lembaga negara, dia bisa kena pasal 351 RKUHP. Jadi sebenarnya tidak hanya 14 DIM itu saja yang bermasalah, masih banyak gitu loh. Yang saya sebutkan tadi pasal 99 dalam buku 1 itu juga kok nggak dibahas berkaitan dengan orang jiwa mau dihukum mati gitu loh. Maunya kemana ke depannya? Apakah itu kemudian sekarang yang dimasukkan di dalam DPR RI itu sudah hilang pasalnya? Saya juga nggak tahu, tapi saya lihat dari media di salah satu media yang terpercaya, saya lihat pasal itu masih ada. Dan saya download draftnya masih ada itu. Banyak pasal 416 contohnya berkaitan dengan kumpul kebo. Ya kan? Kumpul kebo itu mungkin dalam perspektif kita, ya kan? Kenapa kok kemudian kumpul kebo dalam KUHP yang ada sekarang Undang-Undang 146 itu masih tidak pernah ada? Karena memang itu hal privat. Bisa juga kemudian beberapa aspek kebudayaan yang lain, tidak hanya Jawa kan Pak, di Indonesia itu multikultural kan Pak. Di budaya-budaya yang lain mungkin dikenal hal yang sama, kumpul kebo, ya kan, tapi tidak dilarang. Iya. Nah kalau itu menjadi sebuah kebiasaan atau adat yang terjadi di sana, mau diapakan? Masa kemudian kita menerjang adat mereka, adat bisa? Kalau kita membayangkan, ya apa cara penerapannya gimana? Ya penerapannya jadi eksesif. Bisa jadi kemudian kalau saya tidak suka sama Cak Ji gitu. Saya cek aja Cak Ji kapan di satu ruangan sama orang yang sejenisan, lain jenis loh. Disebutkan di sini sejenis dan lain jenis. Sejenis dan lain jenis. Iya. Lah ini konco jangan diskusi ngene gitu. Ruangan tertutup tiba-tiba saya gitu. lagi-lagi kan biasanya mohon maaf kalau kebiasaan kan OT-OT lepas baju dan sebagainya cuma pakai celana. Kan OT-OT ya. Jadi masuk jadi masalah juga ya. Jangan-jangan masuk kumpul kebo nanti. Diduga seperti itu. Alat buktinya mana? Pasal 416 KUHP kan RKUHP coba saya bacakan detailnya Pak nggih. 416 416. Nah, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau pidana paling banyak kategori 2. Tidak. Terhadap tindak pidana sebagaimana ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Jadi ada delik aduan yang punya legal standing hanya 2 orang. 1, suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Artinya kan kemudian ada kaitannya sama zina tadi Pak. Atau yang kedua, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Ya kumpul kebo bisa jadi masalah. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri. Lah sebagai suami istri itu penjelasannya seperti apa? Apakah kemudian harus melakukan hubungan seksual? Tidak harus. Tidak harus. Ya kan? Cara pembuktiannya ya apa kan nggak ngerti. Iya pokoknya hidup ayang-ayangan masa kena. Ya kan? Itu contohnya. Ya harusnya kalau penggunaan kata-kata yang ada dalam KUHP yang sekarang kita lihat itu sebagai sebuah overspell.
Overspell kan jelas. Seorang laki-laki, seorang perempuan ada penetrasi dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa dikenakan pasal perzinahan. Karena dia melakukan hubungan suami istri, padahal dia bukan suami istri atau dia punya hubungan suami istri dengan pihak yang lain. Ya kan? Lah kumpul kebo ini bagaimana? Sulit Pak. Jadi kendala teknisnya malah justru bola panasnya nanti dalam penegakan hukumnya. Kalau seperti ini penegak hukum akan sulit, masyarakat juga akan jauh lebih sulit lagi. Ya. Dan semua dibayang-bayangi keraguan-raguan dan ketakutan. Ini betul Cak Ji. Iya. Jadi kan pas sekali. Karena fungsi hukum pidana itu kan bermacam-macam Pak. Ada yang kemudian untuk mengatur masyarakat, untuk merubah kondisi sosial dan sebagainya. Ada fungsi pidana sebagai penjaga malam. Betul. Ya kan. Lah kedepannya seperti apa kita memposisikan hukum pidana di Indonesia ini? Apakah kedepannya ini hanya alat untuk menakut-nakuti masyarakat agar taat, tunduk dan patuh, dan kemudian tidak ada yang melakukan kritik dan sebagainya, ya kan, silent semuanya sampai beberapa periode dan sebagainya? Apakah seperti itu kedepannya? Ataukah kemudian kita akan menghormati kebebasan-kebebasan di ruang publik yang diatur dalam Undang-Undang HAM, dalam konvensi-konvensi internasional yang memang kita sudah meratifikasi, free speech dan sebagainya? Itu kan salah satu hak-hak yang mendasar yang melekat pada seseorang yang mungkin bisa dicabut, tapi itu hanya sebatas pada derogable rights dalam Undang-Undang HAM, hak yang bisa dicabut, contohnya hak politik dan sebagainya. Kalau free speech, masa mau dicabut juga? Masa orang yang hidup gak mau ngomong, gak boleh ngomong, kritik sedikit salah, jadi masalah Pak. Jadi kalau nanti terjadi seperti itu, negara ini makin otoriter, dan tentunya mereka tidak mau mendengar kritik daripada masyarakatnya. Berpotensi seperti itu kalau kemudian diterapkan secara membabi buta. Kalau saya sih pribadi ya Pak ya, mungkin kita harus melaksanakan pendekatannya secara restoratif justice. Pidana itu harus proporsional dengan tindakan yang dilakukan. Nah, kalau kemudian bisa diselesaikan tanpa proses hukum yang baik, berikan efek jerah pada pelaku, memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, mengikutkan masyarakat dalam proses penegakan hukumnya, bukan itu jauh lebih baik daripada menghukum seorang. Apakah pidana itu atau memidana seorang dalam penjara itu adalah sebuah solusi? Tidak. Enggak. Contohnya Pak, ini juga berkaitan dengan kondisi RC yang sekarang ini ada. Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian kan masing-masing mengeluarkan aturan-aturan sendiri internal. Contoh Kepolisian dengan Perpol 8 2021 contohnya mengenai restoratif justice dalam proses penegakan hukum. Itu kan indikasi bahwa negara kita atau pemerintah kita sudah mempunyai pandangan restoratif justice ini cara yang paling pas, karena melibatkan masyarakat, keluarga korban, keluarga pelaku dan korban. Bagaimana kemudian korban itu haknya dilindungi, dipulihkan, dan juga di sisi lain juga menimbulkan sebuah kesadaran bersama komunal. Tindakan ini tidak boleh dilarang dan kemudian tidak harus dihindari. Itu yang bagus Pak, daripada kemudian seorang dipidana. Dipidana itu dalam konteks ini ya, pidana itu bisa menjadi sebuah masalah. Kalau serious crime oke, dipidana. Tapi kalau yang petty theft dan sebagainya, contohnya kapan lalu kan ada pencurian kakao, ya kan, pencurian kapuk, pencurian semangka, itu mau dipidana? Orang yang curi kecil-kecil kalau dipidana belajar Pak. Bisa jadi, bukan berarti kemudian mereka keluar bisa menjadi orang yang baik, tapi bisa berpotensi mereka yang keluar malah belajar dari koleganya yang ada dalam penjara untuk melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Kalau dulu dia hanya sekedar penikmat narkotika atau pengguna, bisa jadi keluar pengedar, bandar, ya kan? Orang yang curi kecil-kecilan bisa jadi keluar Ngerampok, atau kemudian menjadi pencuri yang kelas kakap dan sebagainya. Apakah itu yang mau dilaksanakan untuk kedepannya politik hukum Indonesia itu? Ya saya rasa tidak. Kalau tidak ya harusnya kemudian ada dialog yang cukup baik antara masyarakat dan pemerintah, tidak terlepas golongan apapun itu, menyertakan orang-orang yang berkepentingan di situ, apa tanggapannya, apa yang harus diatur, dan legislatif juga membuka kemungkinan untuk dialog dengan masyarakat sebagai konstituennya, agar supaya kemudian bisa terwadahi dan kedepannya juga semakin lebih baik gitu Pak. Kalau saya tentunya tadi sudah kita banyak diskusikan
di mana yang namanya RKUHP yang sekarang ini masih draft ya, draft yang sudah masuk ke DPR sana, supaya juga karena masih ada pro dan kontra, nantinya mereka mengundang dan mendengarkan mana yang di pro dan kontrakan, dan di situ juga banyak para ahli ya, di Indonesia ini sudah jago-jagonya, karena KUHP itu yang lama adalah memang peninggalan kolonial ya, peninggalan kolonial, dan sangat bagus sebenarnya pemerintah Indonesia ini merancang namanya RKUHP yang baru, tentunya juga tidak meninggalkan yang lama, paling tidak juga mengadopsi dan mengkolaborasikan dengan kondisi dan situasi zaman yang sekarang ini. Tetapi tetap harus mengakomodir, mendengar, bisa melihat kondisi di masyarakatnya seperti apa, riak-riak masyarakatnya kayak apa, dan para ahli di bidang hukum ini juga perlu diajak ngobrol, perlu diajak diskusi, perlu diajak mereka berembuk supaya nanti keluarnya di mana RKUHP dan disahkan menjadi KUHP benar-benar sudah diundangkan ini, sudah tidak terjadi kontraproduktif atau kontroversi yang semakin meluas. Mungkin saran di mana RKUHP yang sudah di DPR ini seperti apa Pak Iqbal? Yang terakhir. Ya baik. Ada beberapa saran Pak. Yang pertama, perlu ada harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Jangan sampai kemudian ke depannya itu bertabrakan antara satu undang-undang dan undang-undang yang lainnya. Apalagi kalau mengatur mengenai hal yang sama. Korupsi katakanlah, yang sebelumnya extraordinary crime contohnya, diatur di dalam RKUHP ini sebagai tidak pidana. Apakah itu kemudian akan mendegradasi fungsinya sebagai extraordinary crime yang memerlukan perlakuan khusus, atau kemudian akan menjadikan ini sebagai sebuah pasal dengan undang-undang yang kedepannya juga akan kontraproduktif dalam pelaksanaannya. Bisa jadi masalah karena dalam undang RKUHP diatur mengenai korupsi, tapi tidak semuanya. Hanya kurang lebih 4 atau 5 pasal Pak yang diatur itu, atau lebih ya, nggak sampai semuanya kok. Harmonisasi penting Pak, ini sangat-sangat penting agar supaya kedepannya tidak jadi masalah, penegak hukum tidak kesulitan dalam penerapannya, masyarakat juga tidak ditakut-takuti dengan adanya ini. Ya kan, kalau aturannya sama atau berbeda bahkan itu lebih parah lagi. Yang kedua, undang-undang di Indonesia itu hampir sama kayak hutan. Iya, ya kan? Banyak sekali aturan perundang-undangan. Dan tumpang tindih. Tumpang tindih juga, betul. Kalau harmonisasi itu dilakukan seperti yang pertama kita lakukan tadi, harusnya kemudian undang-undang yang di luar KUHP yang mengatur hal yang sama. Contoh dalam TPKS contohnya. Kenapa nggak dimasukkan aja dalam RKUHP? Mumpung ada waktu kok. Masih belum selesai kan draft ini, masih draft yang diserahkan, yang bisa dimasukkan dan sebagainya. Masih bisa direvisi. Betul, itu kan bukan merupakan sebuah extraordinary crime. Kalau extraordinary crime keluarkan dari KUHP, masukkan dalam undang-undang yang khusus karena itu extraordinary crime. Contoh terorisme, pelanggaran HAM berat, korupsi tadi itu kan extraordinary crime. Jangan dimasukkan. Tapi undang-undang yang lain yang mengatur masalah pidana, contoh undang-undang perdagangan juga ada pidananya kan? Cukai juga ada pidananya Pak. Kenapa nggak dimasukkan dalam RKUHP? Ya itu malah justru lebih memudahkan gitu loh. Penegak hukum bukanya cuma satu undang-undang, nggak keluar untuk melakukan penyidikan, undang-undangnya banyak dibuka, satu sebenarnya bertebaran. Masukkan, kodifikasi kan Pak itu sebenarnya. Yang ketiga, saya apresiasi dengan pemerintah yang berani kemudian memasukkan rancangan undang-undang yang baru. Tapi ini harus tidak menakut-nakuti masyarakat. Harusnya supaya tidak tercekam. Betul, harusnya memberikan aspek perlindungan hukum bagi semua masyarakat, membuat semuanya jadi nyaman, tidak kemudian malah justru memberikan ancaman atau ketakutan kepada masyarakat. Kalau ancaman atau ketakutan yang diberikan kepada masyarakat, negara kita negara demokrasi, untuk masyarakat, untuk rakyat, oleh rakyat, ya kan? Kapan itu terjadi? Kalau kemudian ada otokritik yang membangun, dia terima. Jangan kemudian menjadi anti kritik gitu loh. Karena masyarakat, pemerintah seperti Aji dan sebagainya pasti mendengarkan usulan dari masyarakat untuk kebaikan masyarakat kan Pak ya. Dan untuk kebaikan kita semua, termasuk pemerintahan juga. Betul sekali. Dan itu adalah hal yang harmonis. Kalau kemudian ditakut-takuti seperti ini, saya khawatirnya yang tadi saya katakan,
Indonesia tidak lagi restart, tapi akan menjadi sebuah mastad. Dan yang terakhir, mumpung ini diundangkan masih belum dibahas, ya kan, buka seluas-luasnya partisipasi publik. Publik ada yang kemudian berkenaan langsung dengan kepentingannya, harus diajak ngomong, Pak. Itu adalah peran legislatif yang harusnya kemudian membawa kepentingan konstituennya untuk diusulkan. Mau mengakomodir, mau mendengar, mau melihat benar-benar realisasinya, existingnya seperti apa. Betul sekali, Pak. Jadi ya legislatif harus menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat didengarkan dengan betul, pihak yang berkaitan dengan sebuah aturan hukum juga harus diundang, dilibatkan dalam pembahasannya. Nanti kan ini kan sudah digodok di masing-masing fraksi, Pak. Harapannya kemudian masyarakat bisa memberikan apa yang menjadi keluh kesahnya agar nanti RKUHP kita benar-benar menjadi sebuah undang-undang yang menjadi mahakarya, gitu loh. Tidak hanya sebatas kita copy paste dari yang lainnya. Karena KUHP itu yang ada sekarang 146 itu sebenarnya mahakarya, Pak. Itu kalau kita lihat runut sekali, Pak, bagus sekali, aturan-aturannya mendetail, rinci. Mungkin beberapa pihak melihatnya bahasanya vulgar ya, Pak ya. Akan tapi memang kekurangannya, salah satunya kekurangan menurut saya adalah tidak ada terjemahan resminya dalam Undang-Undang 146. Tapi itu rinciannya bagus. Lah harapan saya kan KUHP ke depannya kalau jadi KUHP itu akan jadi undang-undang yang mempunyai sistematisasi yang sangat-sangat rinci, bagus, detail dan sangat indah seperti KUHP kita ya. Itu harapan kita semua. Harapan kita semuanya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Sudah datang di podcastnya Cak Ji. Jangan lupa kawan-kawan semuanya untuk melihat, tonton sampai selesai. Yang lagi banyak diperbincangkan orang masalah RKUHP. Yang ini tadi sudah detail, meskipun belum tuntas-tas, tapi paling enggak kita sudah punya gambaran hal-hal yang masih kontradiktif dengan masyarakat. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih Cak Ji. Semangat terus, Pak. Oke, semangat.